yang memiliki sifat munafik. Ini 13 ayat ke depan dari wa minan nasi may yaqulu sampai innallaha ala qadir, itu menceritakan tentang sifat-sifat orang munafik dan balasan-balasan bagi orang munafik. Jadi di dalam pembukaan surat Al-Baqarah ini ada 3 golongan yang Allah sebutkan, yang Allah ceritakan sifat-sifatnya juga balasannya. Sebagian dari manusia yang di sini yang dimaksud adalah sebagian dari ahli Madinah, penduduk Madinah, karena ini ayat merupakan surat Al-Baqarah ini turun Madaniyah, yang artinya diturunkan setelah Nabi hijrah dari kota Makkah ke Madinah. Siapa di antaranya? Di antara mereka ahli Madinah itu adalah yang turunnya ayat ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, Mu'attab bin Bushair, Zaid bin Qais, dan sahabat-sahabatnya. Nah, ini yang dimaksud cerita manusia di antaranya, karena dia Al-Quran tidak menjelaskan siapa di antara manusianya. Yang menjelaskannya adalah Nabi yang dibagi oleh para sahabat, yaitu di antara orang-orang munafik yang diceritakan dalam ayat ini, yang menjadi sebab-sebab turunnya Al-Quran, sehingga Allah membukakan sifat-sifat orang munafik pada saat itu. Ya. Nah, orang munafik ini adalah orang yang menzohirkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran dengan tujuan untuk keselamatan jiwanya di dunia agar tidak terkena hukum Islam pada saat itu. Ya. Namun yang dimaksud dari munafik dari ayat ini adalah munafik iktikad. Pas jangan salah, kita sering dengar yang hadis yang dikatakan oleh para ustaz, ayatul munafik salah satu idza wa'ada qana, tatkala mereka berjanji berkhianat, tatkala mereka berbicara berbohong, terus tatkala mendapatkan amanat berkhianat. Ya. Itu munafiknya adalah munafik amal. Ya, munafik bil amal. Ciri-ciri orang munafik itu adalah yang disebutkan dalam hadis itu, ittifaq hadis, bahwa yang dimaksud orang munafik di situ, ciri-ciri orang munafik itu adalah munafik bil amal. Sedangkan munafik yang di sini adalah munafik bil i'tiqad, yang nantinya disebutkan di dalam surat An-Nisa, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik kelak berada di bawah kerang neraka. Nah, ini yang dimaksud munafiknya munafik i'tiqad. Sedangkan ayat hadis yang menceritakan tentang ciri-ciri orang munafik, yang ciri-ciri orang munafik 3, di mana berkata ketika berkata berbohong, tatkala berjanji tidak menepati, tatkala dipercaya berkhianat, itu adalah munafik bil amal. Nah, munafik bil amal ini tidak menyebabkan bid'ahil asfali minan nar. Jadi ada kemungkinan orang munafik ini, ada kemungkinan tetap dia masih akui keimanan dan keislamannya, dalam artian tidak kekal di dalam neraka. Nah, ini satu lagi, ketika kita takbir biasanya ada kalimat walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun.
Benar baca ya? Nah, menurut Mbak Maimun Zubair, ini sebaiknya jangan digunakan walau karya munafikun. Ya memang sebaiknya gitu. Sebab apa? Karena munafik ya termasuk orang mukmin, termasuk orang ya. Jadi cukup sampai walau karihal musyrikun, jangan sampai walau karihal munafikun. Ya, karena orang munafik ini kan masih terbentuk golongan orang Islam, ya, dan masih ada harapan masih bisa berubah sama mereka. Ya. Jadi menurut Mbak Maimun itu, jadi sebaiknya cukup walau karihal musyrikun. Pak Jero serangan nama. Dan juga kehati-hatian kita. Kita tahu dalam masa sekarang terlalu mudah lidah kita dan terlalu mudah prasangka kita menunjuk seseorang, sehingga terlalu mudah kita mengatakan munafik. Kalau bisa sebaiknya jaga lidah kita dari perkataan menuduh orang munafik, menyebut orang munafik. Karena yang munafik ini dan tadi munafik di dari asmar ini munafik itikad, sedangkan yang tahu tentang itikad seseorang, yang dimana itikad itu dalam hati, yang tahu itikad seseorang itu hanya orang itu dan Gusti Allah. Jadi tidak pantas kita menyebut munafik kepada orang lain yang tidak tahu. Bahkan kan Rasul kan mencegah ya, siapa yang menyebut kafir kepada orang yang kafir itu termasuk ya, kafir juga. Dan begitu juga kalau kita yang tahu yang sebenarnya mau kita menyebut orang itu sebagai orang munafik, nah ini bisa kembali kepada kita gitu. Nah, terutama nih yang muda-muda terkadang-kadang nih sama ceweknya dasar munafik kamu. Nah, bagaimana? Yang muda. Tapi kalau dalam pacaran kata Iwan Fals, kalau dalam pacaran munafik sedikit, jangan terlalu jujur. Setiap orang jujur hanya ada dalam komik. Kayak Pak Ustaz. Munafik sedikit, jangan terlalu jujur. Semua orang jujur hanya ada dalam komik. Bisa. Bisa baik ya? Mas Popol. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Dari sebagian manusia, yaitu tadi diantaranya adalah sebagian penduduk orang Mekah, karena orang Madinah, karena di Madinah ini merupakan penduduknya udah kompleks, ya, udah campur keyakinannya, ya. Dan orang termasuknya yang terbanyak di sini adalah orang-orang Yahudi. Ada golongan manusia yang berkata amanna billah. Nah, amanna billah, iman kami, iman kepada Allah. Lihat, iman itu adalah harus diucapkan oleh kita, ya, diakui dengan lidah, ya, terus diakui dengan hati, ya, dilaksanakan dengan anggota badan. Ada yang berkata yang hanya mengucapkan bahwa dia itu iman kepada Allah dan kepada hari akhir, yaitu hari kiamat. Wa ma hum bimu'minin, sama sekali, padahal dalam keadaannya sama sekali mereka tidak pernah iman. Nah, dalam kata bimu'minin ini menunjukkan bahwa orang tadi yang mengaku iman kepada Allah ini sebenarnya tidak pernah iman selamanya, baik sebelumnya, setelah mengucapkannya, atau ketika mengucapkannya tidak pernah iman. Karena
di sini menggunakan jumlah ismiyah, sedangkan jumlah ismiyah ini menunjukkan kepada istimrar dawam, artinya selamanya. Baik sebelum dia mengucapkan amanah billah, atau ketika mengucapkan amanah billah, atau setelah mengucapkan amanah billah, selamanya tidak pernah iman sebenarnya. Ya makanya ini kan termasuk munafik itikad, bukan munafik bil amal. Selamanya dia tidak pernah iman, hanya pengakuan di dalam lidah saja. Ya, hanya pengakuan di lidahnya saja. Padahal ya sebelumnya dia jelas, sebelumnya dia kufur. Kemudian karena ada Nabi Muhammad, untuk keselamatan dia di dunia, dia mengaku iman. Tapi hanya pengakuannya, hatinya tidak beriman. Setelahnya pun, walaupun masih tetap bersama Nabi, tetap setelah mengucapkan itu dia tidak pernah beriman. Makanya ini yang termasuk yang berada bidatil asfal minan. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka orang-orang munafik tadi menipu kepada Allah, tujuannya ingin menipu Allah, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, tujuannya ingin menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman, yaitu Nabi dan para sahabatnya. Sebut makar. Kalau makar, kalau penipuan di dalam agama itu disebut makar dan munafik. Dengan apa mereka berusaha untuk menipu Allah? Nah, di sini kan yukhadi'un Allah. Tidak mungkin kan mereka menipu Allah. Seperti kalimat qatalahumullah, saling berperang antara Allah dan manusia, merupakan tidak mungkin. Nah, ini termasuk ini yukhadi'una bimana khoda'a, ya, bimana yahda'una, ya, lil wahid, ya, lil wahid, mukhoda'ahuna min wahidin, yaitu hanya mereka lah sebenarnya yang menipu, ya. Dengan apa mereka menipunya? Bi'idhari ilati ma'budonu, yaitu dengan cara mereka menzohirkan, ya, menzohirkan keadaan yang mereka sembunyikan, menzohirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan hatinya. Hatinya kufur, tapi yang diwujudkannya adalah keimanan kepada Nabi. Yang disembunyikannya adalah kekufurannya. Tujuan apa? Dia berfa'u'anhu, agar mereka selamat dari hukum dunia, ya. Karena pada zaman itu, pada zaman Nabi yang tidak beriman, ini harus dilaksanakan hukum Islam, yaitu dengan cara ini. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Di sini wa ma yukhadi'una atau wa ma yakhda'una, karena dua qiraat. Kalau qiraat kita itu masuk wa imam Asim dari Hafs, wa ma yakhda'una illa anfusahum. Sama sekali mereka tidak akan pernah bisa menipu daya terkecuali terhadap dirinya sendiri. Artinya akibat dari mereka yang berusaha untuk menipu orang-orang mukmin ini tetap kembali kepada mereka, ya. Baik itu di dunia
ataupun di akhirat. Di dunia Allah menzohirkan, Allah melihatkan kelakuan mereka, ya, kelakuan mereka yang sebenarnya diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi, dan di akhirat mereka berada di dakil asfal minan nar, di bawah kerak neraka. Wa ma yash'urun, sama sekali mereka tidak mengetahui bahwa akibat dari perbuatan mereka yang menyembunyikan kekufuran dan menjauhkan Islam ini kembali kepada mereka pada sebenarnya. Fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Kemudian Allah menjelaskan keadaan hati mereka. Fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit ini bisa penyakit maknawi, bisa penyakit hissi. Penyakit hissi artinya terlihat. Penyakit pada yang bisa terlihat, dampak dari kemunafikan mereka. Sedangkan penyakit maknawi, ia adalah keraguan dan kemunafikan. Jadi di dalam hatinya sebenarnya ada penyakit yang berupa keraguan dan kemunafikan yang mengakibatkan hati mereka sangat sakit. Ketika apa? Ketika Allah menurunkan ayat Al-Quran yang menceritakan tentang sifat-sifat orang munafik di depan mereka, mereka tambah sakit hati. Asinggung coba Quran, asinggung. Nah, ini sesuai dengan ayat Allah dari surat At-Taubah. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyuhum zadatu imanan. Ketika kata Allah di dalam surat, ketika diturunkan ayat Quran, wa idza ma unzilat suratun, ketika diturunkan satu surah, faminhum may yaqulu, di antara manusia pada saat itu ada yang berkata ayyuhum zadatu imanan, siapa yang di antara kalian ayat ini bisa menambahkan keimanan kepada kalian. Fa'amal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Sedangkan orang-orang yang mukmin, orang-orang yang benar-benar imannya ketika mendengarkan ayat Al-Quran, ketika ayat Al-Quran ini diturunkan, fazadathum imanan, maka mereka semakin bertambah keimanan dan keyakinannya. Wa hum yastabshirun, dan mereka termasuk golongan orang-orang yang bahagia. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad, adapun orang-orang yang di dalam hatinya punya penyakit. Penyakit apa? Penyakit keraguan dan kemunafikan. Fazadatum rijsan ila jazihim, maka semakin bertambah di dalam hatinya kekotoran, di dalam hatinya rasa dengki di dalam hatinya. Wa ma'u wa hum kafirun, sehingga ketika mereka maut, ketika mereka wafat, membawa kekafiran. Na'udzubillah wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dan bagi mereka orang-orang yang munafik ini, Allah memberikan ancaman dengan ancaman siksa yang teramat pedih akibat perbuatan mereka yang selalu berbohong, yakdzibun. Bisa baca yukadzibun, bisa baca yakdzibun. Untuk qiraat kita ke promosi biasanya walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Sedian itu, sedian kalau dibaca yukadzibun itu qiraat sedian Imam Asy'ari. Karena waktu yang sedikit, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada saat ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga bisa menambah keimanan kita terhadap isi Al-Quran, juga bisa menambah semangat kepada kita untuk
Amin. Juga mudah-mudahan untuk baik tingkat ranting atau tingkat PAC tidak ada kata lagi kata itu. Mudah-mudahan tidak ada halangan lagi ya. Tetap istiqomah dan satu ingat, niatkan kita bukan cuma niat kita melaksanakan program, tapi niat kita tetap niatnya adalah belajar produktif. Kalau kita udah niat belajar apapun keadaannya tetap akan dilaksanakan. Juga mari kita sama-sama doakan kepada sahabat kita yang terkena musibah, yaitu siapa? Suharjo, Kota Bangsal, sahabat kita, juga dan Sehari yang kabarnya terkena tifus, juga para sahabat Ompong, ya Pak Ompong, saya maafin itu. Dan mudah-mudahan semuanya diserahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa berkumpul lagi bersama kita dalam melaksanakan segala kegiatannya dan dalam segala aktivitas untuk Ansor dan Bangsal. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas segala kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.